Yang terhormat Bapak Salman Faris Insani SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Aryani Wahyujiani selaku Sekretaris Program Studi Manajemen serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktu pada acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Visi Fakultas Ekonomi. 1. Menjadikan fakultas yang mandiri, berkarakter, memiliki nilai-nilai kejuangan, dan unggul di bidang ekonomi pada tahun 2029 di Solo Raya. Prodi Manajemen. Menjadikan program studi manajemen yang mandiri, berkarakter, memiliki nilai-nilai kejuangan, dan unggul di bidang manajemen, khususnya di usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada tahun 2029 di Solo Raya. Kita ketemu di acara Sarasehan Program Studi Manajemen. Ini sebuah kegiatan tahunan yang melibatkan mahasiswa aktif, HMP, dan juga kelompok studi yang ada di lingkup Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UPBN. Saya pengen menyapa satu persatu dulu untuk peserta yang datang pada pagi hari ini. Mulai dari Mbak Aisyah Nurwidya. Halo, selamat pagi Mbak Aisyah. Mbak Aisyah Nurwidya. Pagi, Pak. Ya, Mbak Aisyah ini mewakili angkatan atau kelompok studi ini Mbak Aisyah? Atau HMP mungkin? Enggak, tadi ikut masuk gitu. Loh, kamu angkatan berapa? 2021, Pak. Oh Ini iya. baru masuk. Barengannya Mbak Hana berarti ya? Iya, Pak. Oh ya, oke. Selamat datang di acara Sarasehan ya Mbak Aisyah. Mungkin ini yang pertama kali ya karena kamu angkatan 2021. Jadi ini memang jadi agenda tahunan ini Mbak Aisyah. Setiap tahun itu program studi mengundang semua angkatan. Jadi nanti kita sharing-sharing banyak hal di acara ini. Oke, saya mau lanjut ke Mas Alif Maulana Ahsan. Nah ini buat Mas dan Mbak yang lain yang belum tahu, ini Ketua HMPM yang baru ini. Alhamdulillah, selamat mengemban amanah ya Mas Alif. Ya Pak, terima kasih. Ya, semoga sukses menjadi pimpinan HMP yang periode ini. Amin. Ya. Terima kasih Mas Alif sudah meluangkan waktu mewakili HMP. Dari HMP selain Mas Alif ada siapa ini? Saya Anggita ya? Iya. Ya. Oh iya, ini ada Mbak Anggita juga. Mbak Anggita ini sebagai apa ini di HMP ini? sebagai Hah? sebagai Oh, divisi internal. Oh ya, oke. Ada Mas Alif, Mbak Anggita. Kemarin kalau saya nggak salah ingat Mbak Dini sekretaris, terus bendaharanya Mbak Siti ya? ya Pak. Oh ya, guys. Mantap. Jos-jos kabeh ya, terus ngerti kabeh itu. Saya lanjut ke Mbak Almalia. Mbak Almalia ini KSPP apa KSPM ya, lali aku. KSPM, Pak. Nah, SPM ya. Oh iya. Jadi ini walaupun acaranya ditujukan untuk mahasiswa aktif, tapi juga ada keterlibatan dari alumni kakak tingkat Anda. Tadi Mbak Erna membantu di MC dan juga Mbak Anggun itu membantu di pembacaan PMTS. Nah, kemudian ada Bu Ari juga, ini buat angkatan 2021. Nanti kenalan dengan Bu Aryani juga. Beliau ini sekretaris program studi, mendampingi saya di program studi. Saya di ketua program studi dan Bu Ari ini di sekretaris program studi. Nanti ada Mbak Indri juga yang membantu di administrasi program studi. Nanti bisa kenalan semua lebih detail untuk angkatan 2021. Oke, sugeng rawuh Bu Aryani. Ye, Pak Salman, terima kasih. Ye, terima kasih. Assalamualaikum, ye. Nah, Adik-adik, waalaikumsalam. adik-adik aja ya, biar akrab. Nah, Kan ini kan Sarasehan ya, jadi kalau kita bilangnya nanti apa ya, anak-anak atau mbak gitu kan nanti kayak kurang akrab gitu. Jadi kalau fungsinya Sarasehan ini kan kita mengakrabkan antara mahasiswa juga dengan pengelola prodi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada keluhan atau ada apa itu disampaikannya ke kami, jadi bukan keluar, karena yang bisa memperbaiki itu adalah kami yang di dalam yang sebagai pengelola.
gitu. Oke, monggo Pak Salman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aryani atas sambutannya yang bersifat template ya. Setiap tahun ngomongnya itu terus. Jadi nanti ada siapa ini ya? Mbak Citra Ananda. Oh iya. Betul ya yang disampaikan oleh Bu Aryani tadi, memang ini panggilannya yang paling pas adik-adik, karena kalau anak-anak udah tak bayar SPP sisi repot loh. Ini Mbak Citra Ananda ini dari mana ya nih? Saya belum pernah dengerin namanya. Angkatan 2022 apa ya Mbak Citra Ananda ini? 2018 Pak Salman. Oh iya, sip. Saya ngarep wisuda aku ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mewakili angkatan 2018 ya. Terus lanjut ke Mbak Dini Aprilia dari angkatan 2019, sekaligus perwakilan dari HMP juga ini ya berarti. Dari Sekretaris HMP. Selamat datang Mbak Dini. Terima kasih Pak Salman. Ya, juara 2 Lomba Video Kreatif Fakultas Ekonomi UPBN 2021. Waduh. Wah, jangan malu, harus bangga. Itu portofolio kamu nanti kalau nyamar kerja. Ada juga Mbak, ya, ada juga Mbak Ela Nur Aini. Selamat datang Mbak Ela. Mbak Ela ini berarti perwakilan angkatan 2018, perwakilan KSPP, perwakilan KSPM, perwakilan Eureka. Terus wakil apa meneh Mbak? Buatan Pak angkatan 2018. Oh iya. Kakean passion nanti bingung atau Terima kasih Mbak Ela sudah hadir. Iya Pak. Sudah komplit semua ya insya Allah ya, dari perwakilan angkatan ada, HMP juga ada, KSPP dan KSPM juga ada. Alhamdulillah sudah mencakup semua elemen mahasiswa yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi terkait dengan sarasehan program studi manajemen FE UPBN 2021. Jadi sebagai awalan ya Mas dan Mbak semua, kita itu punya slogan namanya Your Lifetime Partnership. Artinya apa? Kalau di Indonesia kan ini berarti kemitraan seumur hidup ya. Jadi nanti ketika Anda itu masih berstatus mahasiswa, Anda memperoleh semua fasilitas yang menjadi hak Anda di Fakultas Ekonomi, itu sudah wajar. Tapi ketika Anda sudah jadi alumni, ini yang membedakan kami dengan program studi yang lain di luar sana, Anda juga masih punya hak untuk mengakses banyak sekali fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi, termasuk diantaranya kegiatan seminar, pendampingan, dan sebagainya. Nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan juga di forum ini. Penjabarannya seperti apa ketika kita bicara konteks alumni. Kalau yang mahasiswa nanti juga ada. Anda ini kan mahasiswa ya, posisi Anda itu sebagai apa ketika kita bicara konteks stakeholder atau orang-orang atau pihak-pihak yang punya keterlibatan langsung dengan semua kebijakan yang ada di program studi. Mahasiswa itu yang pertama jelas Anda itu sebagai owner, Anda itu yang memiliki program studi ini. Karena apa? Anda kan kuliah di sini, berarti Anda itu punya hak untuk memiliki Fakultas Ekonomi program studi manajemen. Nah, untuk penjabarannya hak seperti apa nanti kita akan bahas secara lebih detail. Yang kedua, jelas Anda itu sebagai customer. Karena apa? Anda sudah mengeluarkan biaya. Dalam hal ini apa? SPP yang setiap semester Anda bayarkan. Itu kan tentunya harus ada timbal balik dari kami selaku program studi dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara konteks pelayanan, salah satunya kan tentunya pertanggungjawaban dari pelayanan yang sudah kita berikan. Nah, sejauh ini sudah memuaskan atau malah justru sebaliknya, ini tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah, itu yang ingin kami gali dari kegiatan ini. Nah, kemudian tujuan berikutnya apa? Jelas, yang namanya kritik dan saran itu suatu hal yang kami butuhkan dari Anda semua selaku mahasiswa yang merasakan langsung semua layanan yang diberikan oleh program studi, baik itu dari kami selaku program studi maupun dari Bapak Ibu dosen yang berinteraksi dengan Anda secara langsung. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya kritik dan saran yang Anda berikan lewat forum ini, nantinya kita bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Apa yang sudah baik, yang sudah terlaksana di periode sebelumnya, itu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Mana yang belum baik, itu kita evaluasi dan kita perbaiki. Nah, kemudian berikutnya,
dengan adanya Sarasehan ini, harapan kami adalah kita bisa sharing ide, kira-kira proker atau program kerja apa sih yang diperlukan oleh mahasiswa seperti kalian itu yang mungkin belum kepikiran di kami selaku pengelola program studi. Mungkin itu nanti bisa Anda sampaikan, Anda sharing. Kalau yang sudah berjalan seperti apa Pak? Nanti akan kami sampaikan. Yang akan berjalan seperti apa nanti juga akan kami sampaikan di forum ini. Laporan program kerja, karena kan tadi ada aspek pertanggungjawaban kinerja ya. Berarti kan saya melaporkan nih di program studi manajemen itu kegiatan apa saja yang sudah berjalan dan sudah dinikmati oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana program kerja untuk periode 1 tahun ke depan. Ini akan ada apa? Nah, Anda berhak untuk tahu lebih dahulu. Nah, kemudian kalau kita bicara laporan kinerja ya, salah satunya adalah ketika di program studi itu mulai membangun atau memperbaiki tampilan dari website, termasuk dalam hal isian kontennya. Jadi Anda bisa mengakses di website resmi kami di manajemen.fe.univerdbantara.ac.id. Ini salah satu fasilitas yang kami sediakan untuk mahasiswa sebagai apa? Sarana portofolio kegiatan kemahasiswaan. Jadi nanti misalkan Mas Alif sebagai ketua HMP punya kegiatan dengan HMP, bikin semacam laporan kegiatan, nanti kita buatkan press release-nya. Kita bisa tampilkan di media manajemen fe.univerdbantara ini. Karena ada informasi fakultas, ada informasi prodi juga. Nah, itu nanti ketika Mas Alif mungkin suatu saat melamar kerja, Anda bisa melampirkan salah satunya mungkin pengalaman apa selama kuliah. Saya pernah sebagai ketua HMP, saya pernah memimpin event seperti ini. Mana buktinya? Ini Pak, dikasih linknya ke salah satu berita yang ada di manajemen.fe ini. Nah, itu bisa dijadikan portofolio Mas Alif untuk melamar kerja yang meyakinkan. Karena apa? Ada dukungan fakta berupa data-data yang real dari sumber yang terpercaya. Dalam hal ini adalah website resmi dari program studi. Nah, ini semua ditujukan untuk membantu menjual dalam tanda kutip potensi yang Anda miliki itu apa sebagai mahasiswa, supaya apa nanti bisa Anda tawarkan ketika masuk ke dunia kerja. Entah itu nanti kerja di kantoran maupun ketika Anda berwirausaha dan Anda berhubungan dengan banyak mitra. Nah, ini bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin. Apakah cukup dengan adanya website? Tidak. Kami di program studi juga memfasilitasi adanya website YouTube resmi dari program studi. Ini tujuannya juga sama, untuk sarana portofolio kegiatan kemahasiswaan. Sebagai contoh kemarin Mbak Dini, ini teman Anda di sini juga ada kan. Dia kan kemarin dapat juara 2 untuk lomba video kreatif Fakultas Ekonomi. Nah, itu kita upload videonya di sini. Kita kasih liputannya juga. Nah, di situ apa? Nanti Mbak Dini mungkin bisa melampirkan juga di portofolionya ketika melamar kerja. Anda punya prestasi apa selama kuliah? Saya pernah menjuarai lomba video kreatif di tingkat Fakultas Ekonomi. Mana buktinya? Ini Pak, ada liputannya. Beritanya juga ada, kemudian videonya juga ada, dan itu tercantum secara resmi di website program studi. Kemudian untuk mitra publikasi program studi ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tahun 2013 sampai 2019 itu kami hanya bermitra dengan Solo Post dan majalah Larise. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 kami sudah menjalin kemitraan dengan banyak pihak, sampai hari ini ada 10 mitra untuk publikasi eksternal ketika mahasiswa itu punya kegiatan. Nah, nantinya sudah ada di web resmi, sudah ada di YouTube resmi, sudah ada di berita eksternal juga. Itu lebih meyakinkan lagi ketika nanti Anda punya kegiatan, entah itu ketika di HMP, di kelompok studi, maupun kegiatan Anda secara pribadi, mungkin ikut lomba di mana, terus ikut seminar di mana, kemudian mungkin kompetisi di mana, Anda juara. Nah, itu bisa ditampilkan juga nanti. Nah, ini salah satu di antara yang sudah kami siapkan untuk membantu mempublikasikan kinerja Anda sebagai mahasiswa. Nah, kemudian setiap tahun di program studi manajemen itu kita punya event tahunan, Mas dan Mbak. Kita ada kompetisi nasional untuk SMA, SMK, MA yang namanya Akses, Ajang Kewirausahaan Seni dan Smartphone Videografi. Kalau yang tahun sebelumnya smartphone fotografi, yang tahun 2021 kemarin kita bikin smartphone fotografi. Di sini ada mahasiswa yang dilibatkan sebagai kepanitiaan juga. Nah, kepanitiaan dalam event skala nasional seperti ini juga salah satu portofolio yang bisa
dijual nantinya ketika Anda melamar kerja. Bisa disampaikan juga di kurikulum vitae atau di biodata Anda ketika nanti memasukkan lamaran kerja. Atau yang tidak ingin bekerja di kantoran, pengen berwira swasta, suatu saat kan usaha Anda itu mungkin butuh event-event juga. Nah, Anda sudah punya pengalaman, salah satunya ketika terlibat di panitia acara event tahunan yang besar seperti ini. Nah, Anda kan dapat gambaran, oh kalau bikin event itu seperti ini tahapannya. Ini salah satu kebermanfaatan yang kami berikan. Untuk keanggotaannya Akses ini, setiap tahun kami selalu mengambil dari semua elemen mahasiswa, termasuk ada HMP, KSPP, dan KSPM. Itu yang tentunya dengan beberapa seleksi yang lebih lanjut. Nah, kemudian apalagi kegiatan yang kami lakukan tahun kemarin, ini kita mengulang event tahunan yang setiap tahun itu selalu ada, yang namanya praktek simulasi manajemen, yang ini semula menjadi satu di mata kuliah PSM ya. Cuma kita berikan award atau kita berikan semacam penghargaan ketika nanti ada kategori-kategori tertentu untuk kelompok mahasiswa yang mengikuti praktek simulasi manajemen. Ada kemarin dari Pak Andias memberikan 3 kriteria, yaitu best team, best brand, dan juga best product. Nah, masing-masing dari juara tersebut memperoleh nominal uang sebagai berikut. Ada 250, 500, dan juga 250 untuk masing-masing kategori. Nah, ini salah satu cara kami untuk memberikan semangat bagi Anda ya. Kapan lagi ketika kuliah itu Anda dapat ilmu tapi juga dapat duit. Nah, ini harapan kami kan salah satu variasi pembelajaran yang mungkin bisa mengatasi kejenuhan dengan situasi belajar yang tradisional. Nah, kemudian ada juga inisiasi program kerja baru yang baru terlaksana tahun 2021. Kenapa baru? Karena ini bukan event tahunan, ini baru ada di Mei 2021, sebelumnya itu belum ada. Kita ada yang namanya pendampingan UMKM untuk mahasiswa dan alumni. Untuk yang tahun ini baru terlaksana yang pendampingan UMKM milik alumni. Nah, nanti untuk periode berikutnya dengan arahan dari Pak Yopi, nantinya akan ada pendampingan untuk UMKM yang dimiliki oleh mahasiswa aktif. Nah, jadi mungkin nanti misalkan Mbak Citra Ananda itu punya online shop, nah, nanti butuh sharing-sharing juga untuk pengembangan bisnis online shopnya. Nah, itu nanti bisa difasilitasi di pelatihan pendampingan ini. Dan ini di luar kegiatan belajar mengajar, sifatnya gratis. Dan juga ilmu-ilmu yang diberikan nantinya akan selalu update sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru di bidang UMKM. Nah, berikutnya ada juga untuk inisiasi program kerja baru. Berupa apa? Seminar nasional, tapi narasumbernya istimewa. Karena apa? Yang kita jadikan narasumber itu adalah alumni. Nah, tujuannya apa? Selain kita menghadirkan narasumber yang sudah dikenal oleh masyarakat, misalkan ini ada dari ownernya, foundernya Say Story Indonesia, Mas Arli Triangga, ini juga didampingi oleh alumni dari kakak tingkat Anda, owner Doyan Gedang, Mas Hengki Arya Wibowo. Itu angkatan 2015 yang sudah wisuda tahun kemarin. Nah, ini tujuannya apa? Kita itu pengen mengangkat brand yang dimiliki oleh alumni. Tidak menutup kemungkinan nantinya seminar nasional itu bintang tamunya juga adalah Anda selaku mahasiswa aktif. Mungkin nanti Anda punya brand yang bisa kita tawarkan ke dalam publik lewat acara live Zoom maupun nanti kalau memungkinkan acara luring. Nah, itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Itu semua kan tujuannya untuk meningkatkan pangsa pasar Anda supaya orang itu lebih mengenal brand yang Anda miliki saat ini. Nah, ini fasilitasnya melalui seminar nasional ini. Dan tentunya untuk kepanitiaan ini 100% melibatkan mahasiswa di lingkup program studi manajemen. Nah, kemudian untuk tahun ini kita juga ada program kerja baru yang baru terlaksana 21 April 2021 memperingati Kartini Milenial. Itu ada lomba kecantikan Kartini Milenial dengan total hadiah 1.500.000. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi kami juga untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang kebetulan entah disengaja atau enggak setiap tahun itu didominasi oleh perempuan. Jadi jumlah mahasiswinya itu lebih banyak dibandingkan oleh mahasiswa. Nah, bukan berarti kami mengesampingkan mahasiswa ya, tapi ini sebagai bentuk cara kami untuk mengapresiasi mahasiswi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. Nah, ini juga nantinya lombanya relatif mudah karena Anda tinggal berdandan dengan gaya seperti apapun sesuai dengan tema Kartini Milenial dan itu nanti cukup diupload di Instagram dan di tag. Nah, tidak sulit lombanya. Kemudian ada juga proker baru. Nah,
kemarin ada juga lomba video kreatif di FEUPBN. Ini ada 3 finalis, waktu itu juara satunya Mbak Nila Sari, juara 2-nya Mbak Dini, juara 3 Mbak Windy Rahmawati. Nah, itu juga salah satu fasilitas yang kami berikan melalui kegiatan untuk menampung kreativitas Anda di bidang videografi. Nah, biasanya Anda yang suka bikin konten video, kenapa nggak Anda lombakan? Nah, ini salah satunya kita fasilitasi melalui lomba ini. Nah, kemudian kalau tadi dari aspek mahasiswa, sekarang apa yang dilakukan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada Anda selaku mahasiswa? Nah, kami di program studi itu memfasilitasi peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar. Dengan apa? Dengan cara menugaskan Bapak Ibu dosen ini sebagai presenter atau penyaji untuk mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Jadi seperti skripsinya mahasiswa itu, tapi dipresentasikan oleh Bapak Ibu dosen dari penelitian yang dibuat oleh Bapak Ibu dosen ini. Sebagai contoh, ini kemarin ada Bu Aryani sebagai penyaji di Universitas Trisakti. Nah, dia menampilkan artikel pelatihan survei kepuasan konsumen. Nah, ini sebagai bentuk bekal kami supaya apa? Dosen-dosen itu semakin meningkat kompetensinya untuk pembuatan karya tulis ilmiah. Supaya apa? Ketika membimbing Anda skripsi nantinya itu bisa lebih maksimal lagi. Kan aneh kalau dosen menyuruh Anda selaku mahasiswa bikin skripsi tapi dosennya nggak bisa bikin skripsi sendiri. Nah, itu sebabnya kita mendorong Bapak Ibu dosen untuk meningkatkan kualitasnya dalam mengajar, terutama di bidang karya tulis ilmiah sebagai presenter pemakaman. Nah, kemudian untuk kompetensi dosen program studi yang kami lakukan adalah untuk meningkatkan kualitas selama kegiatan belajar mengajar. Dosen-dosen itu juga kami fasilitasi dengan sertifikasi kompetensi. Sebagai contoh kemarin Pak Purwanto itu sudah tersertifikasi sebagai pendamping UMKM. Kemudian Bu Tita dan Pak Yopi juga untuk sertifikasi yang sama di bidang pendamping UMKM. Ibu Ari ada sertifikasi di bidang kompetensi SDM dan saya juga dalam proses ini tersertifikasi di bidang digital marketing. Nah, ini semua kami tujukan untuk meningkatkan atau mengupgrade ilmu yang kami miliki supaya nanti apa yang Anda peroleh di KBM, kegiatan belajar mengajar itu adalah ilmu-ilmu yang baru yang memang sudah sesuai dengan kompetensi kami. Bukti kalau kami Bapak Ibu dosen sudah punya kompetensi itu apa? Salah satunya dengan adanya sertifikasi. Jadi ini kayak semacam ijazah lah. Ijazah yang menunjukkan kalau iki wis pinter di bidang pendampingan UMKM, iki wis pinter di bidang digital marketing. Ini sudah mahir di bidang kompetensi SDM. Jadi ilmu yang kami transfer ke Anda selaku mahasiswa nantinya bisa lebih update dan juga tentunya bermanfaat ketika Anda masuk ke dunia bisnis. Kemudian untuk kompetensi dosen program studi di bidang public speaking. Nah, kalau mengajar itu kan kita butuh skill public speaking ya. Makanya mau nggak mau ya setiap dosen ini kami dorong di program studi ini supaya apa? Tampil sebagai narasumber. Nah, ini sebagai contoh kemarin Pak Ardian dan juga Pak Andias itu kemarin kami jadikan narasumber di acara virtual tour di SMK Saraswati Solo Baru. Nah, kemudian ketika Pak Andias juga di Rabu 21 April 2021 itu menjadi narasumber di PKL Online SMK. Jadi ini diikuti oleh beberapa SMK. Ini penyelenggaranya pihak luar dari DMCC. Nah, ini semua kami tujukan supaya Bapak Ibu dosen itu semakin mahir dalam hal public speaking. Ketika mereka menyampaikan materi di kelas, itu harapannya lebih mudah dipahami oleh Anda selaku mahasiswa. Nah, kemudian kalau untuk rencana program kerja di program studi, yang pertama jelas, kami ingin melanjutkan program kerja yang sudah berjalan, yang sudah saya sebutkan tadi di awal, tapi tidak menutup kemungkinan ada program yang dipertahankan dan dibuang atau diganti. Nah, ini semua tergantung dari masukan Anda. Kira-kira mana sih yang sekiranya kurang pas, mana sih yang sekiranya perlu dipertahankan, mana yang perlu diganti. Itu semua tergantung dari masukan Anda. Kenapa? Ini kan salah satu fasilitas yang kami tujukan ke Anda di luar perkuliahan. Kemudian kedepannya insya Allah kami saat ini sedang proses untuk pendirian tax center. Jadi nanti Anda akan punya kompetensi di bidang perpajakan. Nah, itu salah satu kompetensi yang memang dituntut di dunia kerja. Jadi mau nggak mau ya Anda harus punya kemampuan di bidang pajak. Karena nanti di perusahaan manapun, entah itu Anda di UMKM atau Anda kerja kantoran, pasti tidak akan lepas dengan yang namanya urusan pajak. Nah, kalau Anda punya kompetensi itu, tentunya ini akan jadi daya jual Anda yang lebih baik dibandingkan mahasiswa atau lulusan-lulusan lain yang tidak punya kompetensi di bidang pajak.
Nah, kemudian yang terbaru saat ini kami sedang merintis untuk pendirian laboratorium digital marketing. Nah, harapan kami ketika nanti lab ini sudah jadi, ini rencananya insya Allah kalau jadi nanti akan ada di ruang 104 ya. Jadi ruang 104 itu nanti akan kita sekat jadi 2 untuk pendirian tech center dan juga lab digital marketing. Lab digital marketing ini nanti bisa diakses oleh mahasiswa juga untuk membuat konten-konten kreatif. Nah, ini bagian dari pelayanan yang akan kami berikan ke Anda ke depannya. Silakan Mbak Ella. Ya, terima kasih Pak Salman dan Bu Ari atas waktunya. Dan jadi gini guys, Bu Ari dan Pak Salman, mungkin ini juga unek-unek dari angkatan 2018 juga. Kemarin kan kita nggak jadi KKL semester 6 ya. Semester 6 kita nggak jadi KKL dan itu juga tidak ada pergantian, tidak ada ganti kegiatan gitu untuk menggantikan kegiatan offline kita. Biasanya kalau tahun yang 2017 itu kan ke Bali, itu juga nggak ada. Nah ini kan mau mendekati, kalau kita sudah tanya-tanya ke kakak tingkat, itu mau mendekati bulan-bulan magang. Nah untuk magangnya ini kira-kira itu semisal offline apa tidak bisa nggak Pak Bu? Karena melihat juga dari FKIP itu mereka PPL itu sudah offline gitu. Ya, terima kasih Mbak Ella atas pertanyaannya. Betul ya, kalau terkait dengan magang memang untuk periode sebelumnya kami akui itu tidak maksimal. Karena apa? Itu pertama kalinya kami menerapkan sistem magang secara online. Padahal kan yang namanya magang itu idealnya ya luring, jadi mahasiswa terjun langsung ke perusahaan langsung menilai kinerja mahasiswa yang bersangkutan. Tapi karena kemarin situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, kita arahkan ke online, itu pun tidak ke perusahaan tapi ke UMKM. Karena apa pertimbangannya? Kalau kita ambil ke perusahaan, itu akan menyulitkan mahasiswa sendiri. Mengingat beberapa perusahaan itu cenderung tidak bersedia menerima mahasiswa magang pada waktu itu, 2020 itu. Nah, itu menjadikan kendala bagi mahasiswa ketika mereka diwajibkan magang ke perusahaan. Makanya kita kasih alternatif waktu itu, ya sudah magang ke UMKM di sekitar rumahmu aja. Mungkin kan nanti kalau keluar kota juga agak riskan dong, situasinya masih seperti itu. Nah, untuk kedepannya nanti yang pertama jelas Mbak Ella dan Mas dan Mbak semua, kami menunggu arahan dari pemerintah terkait dengan KBM tatap muka itu mulai kapan bisa terselenggara. Karena itu nanti akan berdampak juga di kegiatan magang yang akan dilaksanakan. Oke Pak Salman, semisal ini kan kalau teman-teman Pak banyak cerita-cerita, kita sharing-sharing dari seangkatan saya 2018. Semisal dari fakultas itu mengusahakan untuk offline gitu pripon. Mungkin karena kita melihat yang dari FKIP juga mungkin nanti ada irin-irinane gitu. Kalau semisal lah dari FKIP iso masuk sekonggone dhewe ra iso biasanya gitu. Iya, itu juga salah satu hal yang memang jadi perhatian kami juga ini Mbak Ella. Kalau di tempat lain kok bisa pada magang ya di program studi yang lain. Karena kan kita kaitannya dengan pihak eksternal ya, perusahaan. Kalau misalkan Fakultas Ekonomi mengizinkan tapi perusahaan yang bersangkutan tidak bersedia, kan yo agak repot juga. Itu kan harus kesepakatan dua belah pihak. Ekonomi mengizinkan magang offline, tapi perusahaan yang dituju yang dikasih surat tidak bersedia untuk ditempati magang selama mahasiswa yang bersangkutan belum vaksin penuh. Nah itu kan di luar wewenang kami juga. Tapi kan dari pihak universitas juga sudah memfasilitasi nih, ada yang namanya vaksin untuk mahasiswa juga. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh semua mahasiswa. Mas Alif mungkin selaku perwakilan dari HMP Manajemen, ini kan berarti perwakilan mahasiswa secara keseluruhan ya untuk manajemen. Ya, monggo Mas, mungkin ada saran yang mau disampaikan ke kami atau ada keluhan, ada kritik monggo udah. Pokoknya semua yang jelek-jelek Mas diungkapkan. Ya, jangan yang baik-baik Mas, yang jelek-jelek. Karena kita memang butuh itu untuk meningkatkan, itu kan butuh kritik ya. Jadi nanti hasil dari Sarasehan ini akan kami bawa ke rakor prodi ya, dan fakultas. Monggo silakan Mas Arif. Saya boleh menanyakan ya Pak? Boleh. Ya.
saya mau nanyakan, kan kita punya unek-unek nih, kita udah mau memasuki semester keempat untuk kuliah online, belajar dalam jaringan. Nah, untuk semester depannya itu apakah nanti ada tetap online atau bakal ada offline? Pertanyaannya saya itu, kalau online itu apa ada evaluasi dari pembelajaran, metode pembelajaran dari tahun lalu, semester lalu, apa yang kurang efektif, apakah ada perubahan yang gimana, dan kalau jika ada kegiatan pembelajaran offline itu nanti adakah ketentuan supaya kita bisa ngadain pembelajaran kuliah dalam offline supaya dari mahasiswa juga bisa menyiapkan di sekarang. Oke, ya terima kasih Mas Alif. Baik, terkait dengan kuliah online maupun offline, hal yang perlu kita pahami pertama kali adalah, pertama ada yang namanya aturan dari negara kan. Nah, negara itu punya aturan apa? Dia tentunya turun ke tingkat universitas. Nah, universitas nantinya akan mengambil kebijakan yang nantinya harus dipatuhi oleh semua fakultas dan program studi. Nah, karena kami program studi ini menginduk pada aturan dari universitas, jadi kita ngikut. Kalau misalkan universitas bilang, oke, ini sudah disahkan kuliah tatap muka dengan prosedur kesehatan yang ketat, nah kami akan ikut aturan itu. Tapi kalau dari universitas menghendaki ini masih online untuk 1 semester ke depan, ya sudah, kami mengikuti aturan itu juga. Karena kan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, Mas. Yang namanya organisasi itu kan tentunya ada sistem yang harus dipatuhi. Kalau semua berjalan sendiri, tentunya kan organisasi itu akan kacau. Nah, terkait dengan evaluasi pembelajaran, setiap semester itu kami membagikan semacam form survei kepuasan mahasiswa. Untuk yang semester ini sudah dibagikan belum, Mas Alif? Tahu saya kok yang semester. Nah, ini berarti saya akan menugaskan Bu Sari di UPMI mungkin mengingatkan kembali untuk yang survei kepuasan mahasiswa. Itu harusnya setiap semester ada dari UPMI itu. Nah, nanti akan saya sampaikan ke beliau untuk segera ditindaklanjuti. Nah, harapannya apa? Dengan adanya survei kepuasan itu, kita bisa mengevaluasi mana sih dosen yang kinerjanya bagus, mana sih dosen yang kinerjanya perlu kita tingkatkan, kita evaluasi lebih lanjut berdasarkan scoring yang sudah diberikan oleh mahasiswa ini. Nah, jadi kita mengambil kebijakan untuk suatu dosen itu dasarnya apa? Dari data kuantitatif yang terhitung di survei itu. Nah, jadi ada data dan fakta yang jelas yang bisa kita jadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian untuk yang tadi udah untuk offline online yang harus dipersiapkan apa ya, tentunya kalau misalkan nanti semester besok ada aturan dari pemerintah ini boleh offline. Nah, yang tentunya dari fakultas ini sudah menyiapkan beberapa sarana. Kemarin kami sudah menyiapkan wastafel juga. Kita sudah membeli beberapa alat juga untuk cek suhu otomatis. Jadi itu seperti yang Anda temui ketika masuk ke tempat publik seperti mall atau apa jenisnya toko buku Gramedia, itu ada cek suhu otomatis. Nanti yang suhunya tinggi itu akan bunyi seperti alarm. Nah, itu nanti sebagai langkah antisipasi awal. Untuk yang ruangan nanti tentunya akan ada sekat-sekat ya, jadi tidak berdempet-dempet duduknya. Mungkin nanti untuk ruangannya akan disetting ulang supaya mahasiswa itu tidak terlalu rapat duduknya itu. Nah, itu dari persiapan teknis ya. Kemudian untuk pembelajaran online, apakah itu ada penilaian kinerjanya? Nah, jelas ada. Untuk yang tahun depan atau semester ke depan ini kita menggunakan aplikasi Spada ini, Mas Alif. Nah, aplikasi Spada ini langsung terkoneksi dengan data dari PDDikti. Jadi langsung terpantau oleh Dinas Pendidikan di tingkat nasional. Apakah dosen A ini mengajar, apakah mahasiswa ini masuk semua, itu terekam di Spada. Jadi nanti lebih transparan. Apakah dosen yang bersangkutan ini kinerjanya sesuai dengan yang diharuskan atau enggak. 14 pertemuan itu bisa terpenuhi semua atau enggak. Materinya itu benar-benar ada atau enggak. Hal yang sama juga berlaku untuk mahasiswa. Mahasiswa ini mengumpulkan tugas atau enggak. Mahasiswa ini masuk di pertemuan ini atau enggak. Itu semua datanya terekam di sistem. Jadi tidak bisa dimanipulasi lagi. Nah, itu harapannya nanti dengan adanya transparansi data seperti itu, kinerja untuk kegiatan belajar mengajar bisa lebih terevaluasi dengan baik dibandingkan periode sebelumnya. Itu menambahkan ya, kalau untuk mata kuliah praktek memang kita diperbolehkan untuk tatap muka, tetapi ya itu tadi ada hanya kelompok kecil dan juga tetap prokes ya. Jadi kalau saya kemarin mengampu Labcom 2
yaitu tentang SPSS dan AMOS. Itu kalau nggak pernah tatap muka sama sekali, nggak mudeng jelas itu mahasiswanya. Kan saya juga nggak bisa memantau satu persatu apakah mahasiswa ini mempraktekkan gitu apa yang saya ajarkan secara online, itu kan juga tidak bisa. Tetapi ketika kita membagi beberapa shift, apalagi kemarin kan kelas besar ya, agak lumayan besar gitu, jadi ya ngalai gitu, satu pertemuan itu 1 minggu itu bisa hanya untuk satu kelas itu. Kelas SDM kan ada 40 ya, 39 40 mahasiswa, itu saya bagi menjadi 4 kali gitu. Jadi ya memang seperti itu, ada plus minusnya ya antara online dan offline. Meskipun sudah kita berikan video pembelajaran, tetapi kadang juga kalau nggak langsung gitu kan, kadang mahasiswa juga belum tentu mempraktekkan apa yang kita berikan. Itu ya. Nah, Mas Alif monggo silahkan kalau ada feedback lagi. Mbak Mas Alif. Saya lagi nih Pak. Oke, silahkan. Lebih banyak lebih baik Mas. Kan ini mungkin dari sekarang kan masih untuk pembelajaran masih online ya Pak. Untuk sekarang. Nah, pertanyaannya masih sama dari yang kemarin-kemarin ini. Fasilitas apa sih kalau kita online? Kan kita bayar SPP juga full. Seperti kita luring. Nah, kita dapat fasilitas apa kalau kita melakukan metode pembelajaran online ini? Ya, betul. Terima kasih Mas Alif. Jadi kalau terkait dengan fasilitas di tingkat prodi, tentunya kan Anda tidak bisa mengakses AC, mungkin WiFi juga tidak bisa setiap hari Anda akses seperti Anda kuliah aktif, kemudian Anda tidak bisa masuk ke kelas juga. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Memang faktanya seperti itu dan kondisinya memang mengharuskan kita seperti itu. Itu sebabnya kami di program studi kemarin itu bikin beberapa program kerja yang tujuannya untuk memfasilitasi Anda untuk mengembangkan diri. Jadi tidak hanya perkuliahan aktif, tapi juga ada beberapa program kerja yang sudah saya sampaikan tadi. Ada lomba Kartini, ada lomba video kreatif, ada juga PSN. Nah itu sebagai cara kami untuk mengkompensasi apa yang sudah Anda berikan lewat SPP itu tadi. Jadi Anda itu berhak dapat hal-hal di luar kegiatan pembelajaran. Makanya kami mencoba memfasilitasi lewat itu. Tapi tentunya kami sadar itu pasti akan banyak kekurangan dan itu perlu dievaluasi lebih lanjut. Makanya kita bikin acara ini. Nah, Sarasian ini sebagai cara kami untuk berkomunikasi dengan Anda. Apakah yang sudah kami berikan ke Anda 1 tahun belakangan ini sudah sesuai dengan harapan atau belum? Saya nggak tahu. Karena apa? Belum saya tanyakan langsung. Itu sebabnya kesempatan ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk menyampaikan. Menurut Anda, apakah setahun belakangan ini tidak efektif atau saya tidak merasakan manfaat sama sekali atau harusnya ada seperti ini? Nah, itu akan kami tampung dan kami olah lebih lanjut untuk kegiatan 1 tahun ke depan. Itu Mas Alif. Silahkan Mas Alif tanggapannya. Kalau dari saya sendiri yang Mas Aman katakan tadi gimana setahun kemarin itu ya saya merasa kurang dapat ilmu tentang pelajaran daring, apalagi banyak kendala tentang sinyal mungkin di rumah, apalagi kan tidak tahu di rumah ada kerjaan apa orang tua dan sebagainya. Ini untuk kalau saya sendiri evaluasi pembelajaran untuk daring ini masih kurang Pak. Apalagi ini tahu-tahu dari semester 1 tahu-tahu udah mau skripsi. Jadinya kayak gimana nggak tahu. Iya benar. Oke, memang kalau dari kemarin yang awal-awal daring itu ada kompensasi kuota untuk pembelajaran. Untuk semester ini apa masih ada atau enggak Pak? Nah, kalau kuota itu kan ranahnya universitas langsung, Pak, Mas itu. Jadi kami tidak bisa memutuskan. Jadi dana SPP kalian itu kan dihimpunnya ke universitas. Nah, itu nanti termasuk untuk kebijakan beasiswa, UKT, kemudian bantuan pulsa, itu nanti langsung ranahnya ke tingkat universitas. Jadi kami tidak bisa menjawab kalau terkait dengan pulsa itu. Nah, yang bisa kami berikan apa? Ya program kerja, kegiatan-kegiatan yang nantinya harapan kami bisa membantu Anda untuk lebih mengoptimalkan diri. Makanya ini dievaluasi. Yang kemarin itu Anda dapat apa sih? Nah, kalau Mas Arif bilang nggak dapat apa-apa, nah berarti kedepannya kita harus bikin apa supaya Mas Arif itu bisa dapat apa-apa. Nah itu
yang kami butuhkan dari Anda semua yang hadir di forum pada pagi hari ini. Monggo, Mas Alif lagi silahkan. Nggak apa-apa Mas, monggo. Mewakili teman-teman, mungkin ada teman-teman yang malu disampaikan lewat Mas Alif, malah saya seneng. Ya kalau saya juga iri Pak, untuk semester kami nggak ada kayak pertemuan tatap muka. Padahal dari ngeliat semester atas itu ada pertemuan tatap muka walaupun di shift. Nah kami kan juga iri kok kami nggak ada pertemuan tatap muka, terus pembelajarannya juga kurang gitu Pak. Ya kalau saya harapinnya ya tetap kuliah offline. Kalau nanti ada beberapa prosedur yang harus dijalankan, saya lebih milih kuliah offline. Ya, oke, itu kami tampung Mas. Nanti mudah-mudahan bisa kami olah lebih lanjut terkait dengan permintaan mahasiswa yang menghadapi kuliah offline itu tadi. Tentunya kan nantinya ada beberapa modifikasi yang harus kita sepakati bersama mengingat kondisinya seperti ini. Oke, terima kasih Mas Alif. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Ya boleh. Kok terakhir kurang ini sidik nih? Ya dikasih waktu buat yang lain Pak. Ya boleh. Ini untuk tadi kan ada your lifetime partnership itu untuk yang mahasiswa yang mau menjalankan usaha sendiri sama dirinya, itu dibimbing oleh fakultas. Nah kalau misalkan dari mahasiswa itu tidak mau menjalankan usaha sendiri dan dia mau bekerja di perusahaan, apakah dari fakultas menjembatani atau tidak gitu? Nah ini pertanyaan yang penting ini harus kita jelaskan di sini ya. Jadi ketika kita bicara profil lulusan atau apa yang akan kami harapkan jadi masa depan Anda ketika nanti keluar dari Fakultas Ekonomi sebagai sarjana manajemen, itu ada dua profil ini Mas Alif dan Mas dan Mbak semua. Yang pertama yaitu karyawan profesional. Nah, nanti harapan kami Anda itu minimal bisa meraih jabatan sebagai manajer lini pertama. Jadi seperti supervisor dan sebagainya itu. Kemudian ada juga profil yang kedua sebagai wirausahawan yang mandiri. Gampangannya yo iso golek dhewe saka bisnis yang Anda kelola. Kalau yang karyawan profesional ini gampangannya yo segera nyambut gawe, segera kantoran ketika sudah wisuda. Nah itu alhamdulillah kalau kita bicara kakak tingkat Anda kemarin memang relatif baik hasilnya. Kita akan melakukan survei juga ini. Jadi survei itu kepuasan tidak hanya ditujukan ke Anda sebagai mahasiswa aktif, tapi juga ke alumni, bahkan ke pengguna atau perusahaan yang memperkerjakan alumni itu. Untuk melihat apa? Ilmu yang sudah mereka peroleh dan mereka terapkan di tempat kerjanya itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan tempat kerja mereka. Nah, makanya selain sarasean dosen dan mahasiswa seperti ini, kami juga ada sarasean dengan alumni dan juga pengguna aktif dari mahasiswa yang bersangkutan. Bahkan juga ada stakeholder, mitra-mitra UMKM dan perusahaan kami, perusahaan yang menjadi mitra kami. Nah, itu kalau tahun ini kemarin terselenggara di bulan puasa. Nah, itu Mas Alif juga cek ke kakak tingkat Anda yang di HMP itu banyak yang kami undang juga waktu itu. Yang sudah bekerja kantoran maupun kerja punya bisnis sendiri, bikin wirausaha. Nah, itu nanti kalau kita bicara konteks apa sih yang didapat mahasiswa yang punya passion sebagai karyawan. Nah, salah satunya yang paling kelihatan itu ada yang namanya pre-job training. Nah, jadi di PJT itu nantinya mahasiswa dibekali dengan kemampuan untuk menghadapi psikotes. Nah, itu kan jelas kepake sekali karena apa? Ketika ngelamar kerja, salah satu tahapan seleksinya kan mungkin mengerjakan psikotes. Bagaimana sih cara mengerjakan psikotes yang baik, yang bisa mendapatkan nilai yang baik di mata perusahaan yang memberikan materi ujian itu. Nah, nanti kedepannya kita tambah kompetensi-kompetensi lain yang relevan juga, termasuk salah satunya yang sedang kita godok saat ini adalah tax center itu. Jadi nanti harapan kami lulusan dari Fakultas Ekonomi itu punya kompetensi di bidang pajak juga. Karena apa? Kami belajar dari pengalaman Mbak Injas, kakak tingkat Anda, manajemen 2014 itu, dulu itu dia kan magang di KPP Pratama. Nah, ketika melamar kerja, itu barengannya adalah kampus-kampus besar negeri yang sudah terakreditasi A. Mbak Injas itu melamar dalam kondisi akreditasi manajemen masih C. Nah, tapi kenapa kok dia yang dipilih? Karena dia punya kompetensi di bidang pajak yang dia peroleh ketika magang di KPP Pratama. Nah, ketika saya melihat fenomena seperti itu, kenapa enggak ini kita bawa ke mahasiswa kita juga? Kita jadikan kompetensi wajib yang nantinya akan menjadi bekal mahasiswa ketika melamar kerja. Nah, kemudian kalau dari hasil survei juga nih Mas, kemarin kita kurang dari 4 atau 5 ya.
pokoknya nggak sampai setengah tahun itu sudah masuk ke dunia kerja, sudah terserap di dunia kerja untuk kakak-kakak tingkat Anda itu. Jadi ada survei juga untuk alumni itu khusus yang ketika dia itu masuk ke dunia kerja itu seberapa lama mereka terserapnya, apakah setengah tahun atau lebih atau mungkin 3 bulan juga sudah banyak yang sudah keterima. Bahkan ada juga yang paling saya senang itu adalah ketika kemarin mahasiswa itu magang di suatu tempat, ketika dia wisuda ditawari kerja lagi di tempat itu. Nah itu terjadi di kakak tingkat Anda juga di angkatan 2014 dulu. Mbak Trine Done siapa kayak Mbak Ari? Tristiani ya, Mbak Tristiani itu di BMT juga, salah satu BMT di Solo Raya juga. Waktu dia magang di situ dari perusahaannya itu puas dengan kinerjanya. Kenapa nggak kamu lanjut kerja di sini aja begitu wisuda? Dan itu alhamdulillah sampai hari ini juga masih kerja di sana. Nah itu harapan kami dengan adanya magang-magang seperti itu, magang profesional seperti itu kan bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mengaktualisasikan kompetensinya. Jadi neng kuliah ki entuk apa kuwi digawa langsung ning dunia kerja ki nyambung apa ora. Itu yang kita jadikan evaluasi setiap tahunnya. Mana yang sekiranya masih kepake skillnya, mana yang sudah nggak laku, itu kita petakan dan kita olah lebih lanjut. Itu Mas Alif. Jadi dua-duanya insya Allah saat ini menjadi concern atau fokus perhatian utama dari kami. Entah itu yang punya passion wirausaha, entah itu yang punya passion sebagai karyawan profesional. Oh iya. Mbak Hana, kamu dulu masuk ke ekonomi karena apa, Mbak? Karena ya saya pikir-pikir pelajaran ekonomi sesuai sama tujuan saya. Oh, jadi waktu sekolah di SMA, kamu SMA apa SMK ini? SMA. SMA ya, SMA mana? Dari SMA 1 Modul 8. SMA 1 Modul 8. Jadi waktu di IPS kamu suka dengan pelajaran ekonomi gitu ya? Sebenarnya enggak sih Pak, tapi kayak buat peluang kerja terus dengan kedepannya kayak sesuai aja, makanya ambil ekonomi. Betul, saya setuju dengan pernyataan itu ya. Jadi kalau kita bicara konteks ekonomi, terutama spesifiknya ekonomi manajemen, itu memang salah satu jurusan yang fleksibel ketika masuk ke dunia kerja. Karena apa? Setiap perusahaan, setiap instansi, setiap kantor itu pasti butuh yang namanya tata kelola. Ilmu kalian tuh pasti akan kepake. Tinggal bagaimana Anda itu bisa mengaktualisasikan diri dengan baik atau enggak. Kalau untuk harapan kedepannya Mbak Hana itu seperti apa, Mbak? Harapannya pasti ingin ya lebih belajar tentang ekonomi ya Pak, untuk kedepannya kerja juga. Jadi ingin tahu aja tentang ya misal kalau dia tadi Bapak sampaikan tentang perpajakan. Nah pasti pengen banget menguasai semua pelajaran ekonomi. Ya, oke. Ya, silakan Mbak. Gini Pak, kan tadi juga sudah disampaikan di awal terkait prokernya manajemen ke depan bakal ada kegiatan-kegiatan acara lomba-lomba. Nah itu tuh kalau dilihat tuh kayak kurang gitu loh Pak, antusiasnya dari mahasiswa ekonomi sendiri gitu. Terus kalau misal dibandingkan dengan yang lain itu seperti asas kekeluargaannya ekonomi itu masih kurang ngoten Pak. Kayak kurang banyak kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa secara langsung gitu loh Pak. Oh, mungkin aku. Jadi intinya kegiatan yang ada itu secara kuantitas kurang, teman maksudnya ini. Kesitian teman maksudnya Mbak. Oh ya, berarti yang kemarin itu kami tambah lagi dengan kegiatan pendukung lainnya. Oke. Ya, ditampung Mbak Nila. Kalau dari Mbak Nila sendiri, selain kegiatan yang sudah saya ungkapkan tadi di awal presentasi, ada usulan mungkin kegiatan tambahan lain yang untuk mahasiswa, yang sekiranya mahasiswa itu antusias ikut gitu, yang mana? Soalnya kadang Pak Yopi itu juga nge-share event-event di grup gitu, misalkan ada yang ada lomba di mana gitu, siapa yang mau saya dampingi bikin proposalnya, itu nggak ada yang mau juga, nggak ada yang respon. Jadi kita mau bikin kegiatan apa yang sekiranya itu menarik untuk Anda itu, saya pengen tahu kira-kira apa sih yang bisa menarik Anda berminat ikut sebagai peserta gitu. Nek dari Mbak Nila ada gambaran nggak kira-kira?
Kalau dari saya, ini bukan lomba ya Pak. Kalau nanti di bulan puasa diadakan buka bersama keluarga ekonomi gitu Pak. Jadi diajak semuanya, biar kita tuh saling mengenal sama yang udah menjadi alumni ngoten Pak. Oh gitu. Oh iya ya, boleh. Jadi ada usulan untuk buka puasa bersama dengan mahasiswa dan alumni ya. Oke, bisa ditampung dulu ya. Nanti mungkin bisa disiasati untuk pelaksanaannya. Kalau mengundang semua kan jelas tidak mungkin ya situasinya kayak gini. Tapi kalau perwakilan mungkin ya bisa dibicarakan nanti. Nek semua terus terang belum bisa ini. Mau kumpul di mana nanti malah digrebek Satpol PP itu. Memang sih kendalanya pandemi ini merepotkan banyak pihak. Dan ini nggak cuma kalian, ini yang mengalami juga orang-orang lain di luar sana. Entah itu sedang kerja, kuliah, sekolah, itu juga semua mengalami. Ini tinggal pinter-pinternya kita untuk mensiasati keadaan lah. Ya caranya supaya tujuan itu tetap tercapai, tapi juga tidak melanggar aturan yang ada. Oke, ditampung Mbak Nila masukannya untuk buka puasa bersama supaya lebih mengenal alumni juga. Oke. Ada lagi yang lain, monggo. Pak Salman, saya mau tanya Pak. Oh, boleh. Sebenarnya perkenalan diri saya Dini akhirnya mau menanyakan yang pertanyaannya Mas Alif tadi loh Pak, yang pertanyaan terakhir terkait tadi kan Pak, gimana ya? Saya tadi nangkepnya Bapak Salman itu bekali mahasiswa akhir itu lewat ilmu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan itu dari fakultas ada nggak sih Pak kalau misalnya kita itu sudah lulus gitu terus ada kerjasama dari perusahaan 1, 2, 3 seperti itu. Nah terus nanti kalau gimana ya, nanti kalau misal tahun ke depan gitu kita pakai perusahaan itu lagi terus buat mahasiswa yang sudah lulus setelahnya gitu loh Pak. Jadi ada kerjasama dengan perusahaan 1, 2, 3 gitu Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Untuk kerjasama dengan perusahaan untuk alumni ini memang sedang kami rintis. Salah satunya kemarin ketika saya dengan Bu Ari itu ke BMT tempat kerjanya Mbak Tristiani itu. Jadi memang dari sana itu welcome sekali ketika ada yang ingin magang. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan SDM-nya. Tentunya kan tidak semua lulusan itu bisa kami magangkan. Jadi hanya tertentu saja karena apa? Itu masih membawa nama instansi kan sebagai Fakultas Ekonomi Manajemen. Nah, itu nanti mungkin akan ada sistem seleksi juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi itu sudah kami pikirkan juga. Jadi salah satu agenda kami itu adalah menggandeng mitra perusahaan sebanyak-banyaknya untuk tempat magang kerja maupun magang profesional yang nantinya bisa dimanfaatkan ketika mahasiswa itu sudah lulus juga. Jadi harapannya nanti muncul Mbak Tristiani yang lain yang ketika dia kerja terus ditawari magang, ketika dia magang nanti lulus lanjut ditawari kerja. Kayak kemarin ada mahasiswa aktif juga Mbak Luki itu kemarin kan sebenarnya magang profesional juga di Double Decker. Nah itu dia juga sebenarnya punya peluang untuk lanjut bekerja di situ secara profesional, tapi Mbak Lukinya sendiri yang nggak mau. Nah itu kan takutnya saya nanti jadi catatan negatif dari perusahaan juga. Oh berarti manajemen ini ekonomi Univet kayak gini. Nah kita menjajaki atau mengantisipasi kemungkinan hal-hal seperti itu kan dengan cara apa? Dengan adanya seleksi. Jadi tidak semua mahasiswa aktif itu terus kita kasih fasilitas seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui supaya apa nantinya Anda bisa maksimal bekerja di situ dan adik-adik tingkat Anda juga bisa ikut meneruskan. Mungkin itu Mbak salah satu yang sudah bisa kami lakukan sampai hari ini. Ada kritikan mungkin Mbak dari kamu selaku mahasiswa penerima beasiswa di ekonomi? Mungkin kalau kritikan udah disampaikan sama kawan-kawan tadi juga ya Pak. Untuk mengenai yang mahasiswa beasiswa itu gimana ya Pak? Nggak ada
Soalnya kan mungkin baru mahasiswa pertama yang ekonomi yang mendapatkan beasiswa juga. Jadi mungkin kalau untuk gimana-gimananya itu belum ada, Pak. Oh gitu, ya. Oke, terima kasih Mbak Siti Nur Anissa. Memang benar kalau untuk Mbak Siti ini untuk skema beasiswa bidik misinya baru yang pertama, karena kan memang manajemen baru yang pertama tahun 2020 akhir ini dapat akreditasi B. Nah, sebelumnya kan masih C, itu kita nggak berhak untuk menerima skim beasiswa bidik misi. Nah, sebelumnya itu PPA sama beasiswa UKT juga itu. Ya. Ini mungkin bertanya saja, mungkin kan untuk yang angkatan 2021 itu sepertinya ada yang KIP kuliah. Nah itu jika saya, mungkin ini bisa ditanyakan secara langsung, tapi mungkin sekalian saja ya Pak. Mungkin apakah boleh saya kayak membuat grup untuk saya dan yang mahasiswa baru yang kayak KIP kuliah itu membuat grup dan Bapak itu ikut bergabung di grup itu gitu. Boleh, tunggu koordinasi khusus yang beasiswa atau maksudmu? Iya, soalnya kan kedepannya itu kayak ada yang harus diwajibkan untuk mahasiswa yang KIP kuliah maupun bidik misi gitu. PKM biasanya yang wajib, Bu. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa, boleh. Mungkin agar lebih mudah saja gitu kan, biasanya untuk seperti prodi-prodi lain itu untuk mahasiswa bidik misi maupun KIP kuliah itu bersangkutannya itu langsung ke Kaprodi gitu. Ya, silakan Mbak, nanti dibentuk saya dimasukkan, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mbak Anggun sama Mbak Erna juga boleh loh kalau mau berpendapat, meskipun sudah lulus kan belum resmi di tokennya itu dialihkan gitu, minta tokennya untuk tinggalan adik-adik kan, monggo nggak apa-apa. Kalau dari alumni boleh memberi saran nggak Bu? Boleh. Monggo Mbak Anggun. Itu terkait kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan perusahaan Pak. Kira-kira ada nggak Mbak Pak kerjasama antara Fakultas Ekonomi dengan perusahaan? Misalkan ada, kalau misal mahasiswa udah lulus itu kan bisa disalurkan langsung ke perusahaan-perusahaannya. Betul. Itu Pak. Ya, setuju saya dengan Mbak Anggun ya. Itu sesuai dengan pertanyaan Mbak Dini tadi kan. Apakah memungkinkan ketika alumni itu ada semacam pemagangan kerja juga dalam bentuk kerjasama dengan fakultas. Nah itu memang program kerja kami untuk tahun ini salah satunya itu yang sedang kami godok. Dan kemarin memang sudah beberapa dosen yang datang langsung ke perusahaan untuk menjajaki kemungkinan itu. Nah, jadi memang pandemi ini kan bikin mandek ya. Kalau dulu kan kita magang itu kan langsung ke perusahaan, dan alhamdulillah itu setiap angkatan itu pasti nyantol gitu. Jadi pasti digunakan lagi, diperpanjang, entah diperpanjang magangnya bahkan sampai dijadikan karyawan tetap di situ. Nah, karena memang pandemi ini jadi kan berhenti ya. Jadi memang, tapi bukan berarti kami berhenti ya, kami tetap menindaklanjuti. Kami juga tadi sudah disampaikan Pak Salman, kami bagi tim, kami ke perusahaan-perusahaan gitu di sana untuk tetap bisa menerima mahasiswa kami untuk magang ataupun untuk bekerja ya di sana. Jadi bukan berarti tidak ada kerjasama, tidak gitu. Tetapi memang karena posisi pandemi ini yang menyulitkan ya, agak menyulitkan gitu di situ. Iya. Tapi kalau kakak tingkat kalian itu selama magang itu bagus Mbak, pasti ada lah 1-2 itu yang nyantol, yang minta diperpanjang, itu pasti ada. Tetapi kadang itu ya itu tadi mahasiswanya yang nggak mau gitu. Kadang misalnya di Angkasa Pura minta, ini kenapa nggak bisa diperpanjang sih Bu gitu. Kalau saya sih nggak masalah gitu, tetapi ketika saya tawarkan ke mahasiswa yang nggak mau gitu,
enggak Bu, saya nggak mau, saya udah cukup aja, saya mau saya segera selesai gitu, segera skripsi dan selesai lulus gitu. Iya. Mengarahkan ini kesempatan loh ya, siapa tahu kan nanti bisa masuk juga ke situ, entah itu jadi honorer atau apa kan bisa lah masuk ke situ. Tapi ya kembali lagi ke mahasiswa, kami juga tidak bisa memaksakan mahasiswa. Jadi nantinya untuk perusahaan yang kerjasama dengan kami, otomatis kami akan benar-benar menyeleksi mahasiswa yang masuk ke situ. Jadi tidak asal mengirimkan mahasiswa gitu. Kalau dulu kan ya mahasiswa nyari ya, mungkin ada beberapa yang sudah kerjasama, tapi ada beberapa yang mahasiswa nyari perusahaan sendiri. Tapi ya seperti double decker itu sebenarnya ada dua ya, ada Mas Taufik dan juga Mbak Lucy. Dan itu pun juga saya senang ya, kebetulan yang membimbing saya senang karena apa? Karena di double decker itu benar-benar maganya itu sesuai dengan jurusan ya. Misalnya Mas Taufik itu SDM, berikan kepercayaan untuk langsung wawancara, jadi melakukan interview untuk perekrutan karyawan, sama seperti di BMT itu kan magang pertama ya, di BMT Insan Kamil itu 2014. Kebetulan juga pembimbingnya saya Mbak Tri Setiani itu pertama kali itu malah dari pihak BMT-nya itu minta proker gitu loh. Ini anak mau diapain di sini gitu. Jadi apa yang diharapkan dari Fakultas Ekonomi supaya mahasiswa itu tahu dari pihak kami itu apa gitu. Nah, itu kami menyampaikan, oh ini jurusannya keuangan. Diusahakan oleh program studi manajemen. Itulah tadi pembahasan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.